Bab 1486, Tingkat ke-37 Harta Karun Pagoda Indah. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Wilayah Iblis Darah. Jadi ini adalah kekuatan wilayah konsolidasi energi sejati. Mata Duan Lingtian menyipit, dan ekspresinya berubah suram ketika dia mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu. Apakah saya, Duan Lingtian, benar-benar mati di sini hari ini? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Dia tidak mau. Dia belum melihat kedua anaknya yang belum lahir. Dia belum menemukan orang tuanya. Dia belum membalas dendam di bumi. Ada terlalu banyak hal yang belum dia capai. Saat raksasa yang mengelilingi Duan Lingtian memudar dan kembali menjadi kabut hitam dalam aura merah berdarah, pria berjubah hitam tiba di hadapannya hanya dalam sekejap mata. Ada cahaya menakutkan bersinar di mata di bawah jubah hitam. Duan Lingtian memperhatikan matanya tidak terlihat seperti milik manusia. Wah, sekarang sudah berakhir, kata pria berjubah hitam itu dengan tenang. Sabit raksasa di atas kepalanya dan binatang liar kurus sedang menyerang ke arah Duan Lingtian. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat seolah-olah mereka memberi Duan Lingtian kesempatan untuk mengatur napas. Ini adalah kebiasaan pria berjubah hitam ketika dia membunuh. Dia tidak suka segera mengakhiri hidup lawan-lawannya ketika dia membunuh. Dia suka melihat keputusasaan dan perjuangan mereka sebelum mereka mati. Baginya, itu adalah pemanjaan rohani. Namun, sudah ditakdirkan bahwa Duan Lingtian akan mengecewakannya. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pria berjubah hitam itu. Kesuraman di wajahnya dan sedikit keengganan di matanya telah menghilang. Dia memiliki senyum aneh di wajahnya. Kamu adalah seorang penggarap iblis. Wah, kamu tidak terlalu lusuh. Anda bahkan berhasil memberitahu saya bahwa saya adalah seorang penggarap iblis hanya dari wilayah iblis darah saya. Meskipun dia tidak menyukai senyum aneh di wajah Duan Lingtian, pria berjubah hitam itu mengejek dengan arogan. Bahkan di Sekte Penerangan Bulan, selain dari beberapa pembangkit tenaga Saint Stage, hanya orang-orang di Eminent Saint Stage yang mampu mengalahkanku. Kamu seharusnya bangga bahwa kamu akan mati di tanganku. Pria berjubah hitam itu tersenyum dingin. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Duan Lingtian menyeringai saat matanya berbinar. Selanjutnya, dia mengangkat lengannya dan mengeluarkan tablet dengan sudut terkelupas sebelum pria berjubah hitam itu berhasil bereaksi. Kabut hitam berlama-lama di sekitar tablet karena memancarkan aura yang menakutkan. Pria berjubah hitam itu memiliki perasaan yang tidak menyenangkan ketika dia melihat tablet itu. Anak laki-laki, apa itu? Sebagai penggarap iblis di Tanah Suci Bela Diri Dao, saya pikir Anda harus tahu senjata Super Saint ini dalam peringkat 10 senjata Saint Agung yang mampu mengendalikan penggarap iblis, kan? Senyum Duan Lingtian sangat menawan. Keputusasaan yang dia rasakan sebelumnya telah benar-benar lenyap. Peringkat 10 senjata Saint Agung. Senjata Super Saint yang bisa mengendalikan penggarap iblis. Pria berjubah hitam itu tercengang ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia melompat. Ekspresinya berubah drastis. Segel, tepat sekali. Itu tablet Devil Seal. Duan Lingtian berkata dengan keras, mengejutkan pria berjubah hitam yang tubuhnya mulai gemetar. Ketika pria itu masih bingung, Duan Lingtian mengangkat tablet dan melemparkannya ke pria berjubah hitam itu. Tidak ada teknik seni bela diri dalam lemparan itu murni lemparan. Namun, lemparan itu sendiri seperti jimat Fudo bagi pria berjubah hitam. Tablet dengan sudut terkelupas adalah salah satu dari senjata Super Saint di peringkat 10 senjata Saint Agung Dao Martial Saint Lan. Sinar hitam di sekitar tablet meluas ketika dilempar keluar, dan kecepatannya meningkat dalam hiruk-pikuk. Tepat ketika pria berjubah hitam itu sadar kembali, tablet Devil Seal menghantam tubuhnya dengan keras. Bang! Saat suara keras terdengar, tubuh pria berjubah hitam itu bergetar, dan dia terlempar keluar. Pada detik ini, mata pria berjubah hitam yang awalnya bersinar dengan cahaya menakutkan berubah menjadi gelap tiba-tiba, menyatu dengan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu sudah kehilangan napas. Jiwanya telah diserap dan ditekan oleh Devil Seal tablet. Sementara itu, sabit raksasa dan binatang liar kurus yang dikonsolidasikan oleh pria berjubah hitam dari energi sejatinya telah menghilang. Mereka seperti tidak pernah ada sama sekali. Di sisi lain,
Wilayah iblis darah yang dilakukan pria berjubah hitam menggunakan teknik wilayah konsolidasi energi sejati yang mencakup radius 100 meter menghilang juga. Tablet Devil Cell kembali ke tangan Duan Lingtian setelah pria berjubah hitam itu terbunuh. Itu panggilan yang dekat, untungnya, dia adalah seorang penggarap iblis. Kalau tidak, aku akan mati hari ini. Duan Lingtian berkata, masih terguncang. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang kacau. Tablet Devil Cell hanya efektif melawan penggarap iblis. Dengan basis budidaya Duan Lingtian di tahap penumpahan fana, dia bisa mengaktifkan tablet Devil Cell dan dengan mudah menekan penggarap iblis selama mereka tidak berada di Saint Stage. Dia mungkin tidak menyangka anak laki-laki yang tidak dia anggap serius memiliki tablet segel iblis yang bisa membuat semua penggarap iblis di tanah suci bela diri Dao gemetar. Gumam Duan Lingtian pelan saat dia terbang dan mendarat di sebelah pedang hitam, tubuh pria berjubah. Pada saat yang sama, dia membuka jubah hitam di tubuh pria itu, memperlihatkan wajahnya. Meskipun Duan Lingtian telah menjalani dua kehidupan dan menjadi tangguh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat wajah pria berjubah hitam itu. Wajahnya busuk. Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah manusia sama sekali. Jika itu orang lain, mereka mungkin telah memuntahkan makanan yang mereka makan malam sebelumnya ketika mereka melihat penampilan pria berjubah hitam itu. Duan Lingtian menemukan cincin tata ruang pria berjubah hitam itu dan mengambilnya setelah menggeledah tubuhnya. Sejak pria berjubah hitam itu meninggal, cincin tata ruang menjadi tidak memiliki pemilik. Setelah melakukan klaim kepemilikan darah, rahang Duan Lingtian jatuh kaget ketika dia melihatnya. Jadi inilah yang dimiliki pembangkit tenaga listrik di puncak Paramount Saint Rudiment Stage. Kekayaan yang dia miliki luar biasa, saya kira ada 1.000.000 Saint Stone yang berada di kelas 6. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian tahu ada hingga 1 juta batu suci kelas 6 di tumpukan pegunungan itu. Selain Saint Stone kelas 6, ada banyak Saint Stone kelas 7 juga. Tentu saja, jumlahnya tidak sebanyak Saint Stone kelas 6. Ada lebih banyak Saint Stone kelas tinggi dan lebih sedikit Saint Stone kelas rendah. Kelihatannya agak aneh, tapi itu tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi Duan Lingtian. Saya kira orang-orang biasa di puncak tahap Paramount Saint Rudiment tidak akan memiliki jumlah kekayaan yang menggelikan. Alasan mengapa orang ini begitu kaya pasti ada hubungannya dengan dia menjadi seorang pembunuh. Duan Lingtian yakin akan hal ini. Ketika dia adalah seorang tentara bayaran di kehidupan masa lalunya, bisnis yang dia lakukan serupa di mana dia juga disewa untuk membunuh. Secara alami, dia memiliki aturannya sendiri. Targetnya haruslah seseorang yang pantas mati. Tidak peduli apa, dia dilatih oleh pasukan khusus standar Hua. Dia memiliki garis bawahnya. Terlepas dari lebih dari 1 juta Saint Stone kelas 6 dan ratusan ribu Saint Stone kelas 7, ada banyak hal lain di cincin tata ruang pria berjubah hitam itu. Ada senjata suci yang bertuliskan prasasti suci dan berbagai jimat Dao. Jimat Strider Divine bintang 3 dan jimat energi emas bintang 3, dia punya begitu banyak. Dan, apakah ini jimat Dao ofensif bintang 3? Setelah melihat-lihat jimat Dao di cincin tata ruang untuk sementara waktu, Duan Lingtian terkejut menemukan jimat Dao ofensif bintang 3 yang bahkan tidak dimiliki oleh Sekte Penerangan Bulan. Ketika serangan 3 bintang Dao Talisman diaktifkan, serangannya setara dengan pembangkit tenaga listrik di Paramount Saint Rudiment Stage. Pada saat ini, napas Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Aku tidak percaya ada 2 jimat Dao ofensif bintang 3 di sini, ini barang bagus. Meskipun jumlah jimat Dao ofensif bintang 3 tidak sebanyak jimat Strider Surgawi bintang 3 dan jimat energi emas bintang 3, Duan Lingtian masih gembira untuk mendapatkan 2 jimat Dao ofensif bintang 3. Orang harus tahu bahwa dia sedikit menyesal menggunakan jimat Strider Surgawi bintang 3 dan jimat energi emas bintang 3 ketika dia menyadari pria berjubah hitam itu adalah penggarap iblis. Bagaimanapun, jimat Strider Divine bintang 3 dan jimat energi emas bintang 3 tidak berguna saat digunakan melawan pria berjubah hitam. Secara alami, yang paling penting adalah pria berjubah hitam itu adalah seorang penggarap iblis. Dia tidak perlu berbuat banyak sama sekali untuk berurusan dengan penggarap iblis di bawah Saint Stage. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengeluarkan tablet Devil Cell. Kekuatan tablet Devil Cell saja sudah cukup untuk membunuh pria berjubah hitam itu. Namun,
Penyesalannya hilang ketika dia menemukan pria berjubah hitam itu meninggalkan begitu banyak jimat bintang 3 dewa dan jimat energi emas bintang 3. Dia tidak hanya mendapatkan kembali apa yang telah dia sia-siakan, tetapi dia bahkan mendapatkan cukup banyak item tambahan. Yang paling penting, ia memperoleh 2 jimat Dao ofensif bintang 3. Bahkan ada lebih banyak jimat Dao bintang 2. Namun, tidak ada jimat Dao bintang 1. Berdasarkan kemampuannya, dia pasti meremehkan One Star Dao Jimat. Duan Lingtian mengetahuinya dengan mudah. Dilihat dari kata-kata pria berjubah hitam itu, jelas dia berada di puncak Paramount Saint Rudiment Stage. Kalau tidak, dia tidak akan menyombongkan diri bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Penerangan Bulan yang bisa mengalahkannya selain dari beberapa pembangkit tenaga Saint Stage dan Imminent Saint Stage. Duan Lingtian terus melihat melalui tumpukan senjata suci di cincin tata ruang pria berjubah hitam itu ketika dia selesai melihat jimat Dao. Senjata Saint terbaik hanya bertuliskan 2 prasasti Saint bintang 3. Duan Lingtian tidak terganggu dengan senjata suci ini. Apa lelucon? Busur menembak mataharinya bertuliskan 3 prasasti Saint bintang 3. Tumpukan senjata suci di cincin tata ruang pria berjubah hitam itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam hal nilai, semua senjata suci di cincin tata ruang pria berjubah hitam itu bahkan tidak bisa menyamai busur menembak matahari miliknya. Ada cukup banyak bahan, saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang bisa saya gunakan untuk mengembalikan tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah di antara bahan-bahan ini, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri ketika dia melihat bahan di cincin tata ruang pria berjubah hitam itu. Dia sangat bertekad untuk mengembalikan tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah sampai-sampai dia seperti kerasukan. Ini karena level ketiga penting baginya. Dia bahkan berpikir untuk memulihkan level ketiga saat dia tidur. Penatua Huo. Duan Lingtian segera menghubungi Penatua Huo di pagoda 7 harta karun yang indah. Pada saat yang sama, dia menuangkan setiap item di cincin tata ruang pria berjubah hitam itu dan menyebarkannya untuk dilihat oleh Penatua Huo. Penatua Huo tidak mengatakan apa-apa bahkan setelah dia melihat mereka untuk sementara waktu. Akhirnya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan tidak sabar, Penatua Huo, apakah ada bahan yang bisa kita gunakan? Kamu sangat beruntung. Ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan, bahan-bahan ini cukup untuk mengembalikan bagian-bagian yang tersisa dari tingkat ketiga dari pagoda indah 7 harta karun, kata Penatua Huo. Duan Lingtian tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Ketika dia sadar kembali, matanya bersinar karena kegembiraan. Itu keren. Kami akhirnya dapat sepenuhnya memulihkan tingkat ketiga dari pagoda 7 harta karun yang indah. Ini berarti lain kali saya masuk ke kultivasi tertutup, saya akan dapat langsung naik ke tingkat ketiga dari pagoda 7 harta karun yang indah. Bab 1487, Pegunungan Jiuku. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Begitu pagoda indah 7 harta karun tingkat ketiga dipulihkan, itu berarti Duan Lingtian akan memiliki lingkungan kultivasi yang sangat baik. Menurut Penatua Huo, lingkungan kultivasi di tingkat ketiga dari pagoda indah 7 harta karun jauh lebih baik daripada lingkungan kultivasi di tingkat kedua. Aliran waktu yang lebih lambat akan sangat membantu Duan Lingtian. Segera setelah tingkat ketiga dari pagoda 7 harta karun yang indah dipulihkan, kita dapat mulai memulihkan tingkat keempat dari pagoda 7 harta karun yang indah. Segera setelah tingkat keempat dari pagoda 7 harta karun yang indah dipulihkan, ruang di dalamnya akan sepenuhnya stabil. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya menyala. Begitu ruang di Seven Treasures Exquisite Pagoda stabil, dia akan bisa bersembunyi di sana ketika dia menghadapi situasi hidup atau mati yang mirip dengan apa yang terjadi hari ini. Untungnya, pria berjubah hitam itu adalah seorang penggarap iblis. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Jika ruang di pagoda indah 7 harta karun distabilkan, dia tidak akan takut bahkan jika pria berjubah hitam itu bukan penggarap iblis. Ini karena dia bisa bersembunyi di Seven Treasures Exquisite Pagoda dan mengubah pagoda menjadi debu untuk menyembunyikannya juga. Pada saat itu, dia hanya akan keluar ketika pria berjubah hitam itu pergi. Dia harus melewati level ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda untuk mencapai level keempat. Mampu memulihkan tingkat ketiga dari pagoda indah 7 harta karun adalah sesuatu yang patut dirayakan bagi Duan Lingtian. Penatua Huo,
Tolong mulai memulihkan tingkat ketiga dari Pagoda 7 Harta Karun yang indah, saya akan melanjutkan perjalanan saya. Tingkat ketiga dari 7 Harta Karun Pagoda Indah harus dipulihkan ketika saya tiba di kota Sungai Han, kata Duan Lingtian kepada Penatua Huo dengan penuh semangat setelah dia memindahkan materi ke dalam Pagoda 7 Harta Karun yang indah. Penatua Huo mulai sibuk ketika dia memulai pemulihan setelah dia memberikan tanggapan singkat. Sementara itu, Duan Lingtian menyingkirkan sisa material di tanah sebelum melanjutkan perjalanannya ke kota Sungai Han. Perjalanannya setelah itu berjalan mulus terlepas dari saat dia dihalangi oleh Penatua Sekte Luar Sekte Penerangan Bulan Huang Cheng dan pria berjubah hitam itu. Duan Lingtian berhasil tiba di dekat kota Sungai Han setelah setengah bulan. Sebelum datang ke sini, dia berusaha untuk belajar tentang kota Sungai Han. Dia tahu persis lokasi kota dan situasi daerah di sekitarnya. Ini seharusnya pegunungan Jiuku di selatan kota Sungai Han, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia melayang di udara dan melihat pegunungan di kejauhan. Pegunungan membentang puluhan ribu mil jauhnya, membuatnya tampak tak berujung. Seseorang harus melewati pegunungan untuk menyeberanginya. Saya mendengar gravitasi di Jiuku Mountain Range jauh lebih kuat daripada di sini, bahkan Saint Rudiment Stage Martial dan Dao Cultivators biasa hampir tidak bisa terbang di udara. Inilah yang Duan Lingtian ketahui tentang pegunungan Jiuku. Aku ingin tahu apakah itu benar. Mata Duan Lingtian mengungkapkan sedikit skeptisisme saat dia mengamati pegunungan yang tidak pernah berakhir di depannya. Sementara itu, dia terbang lebih dekat ke sana. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana pegunungan biasa bisa memiliki gravitasi yang begitu kuat. Namun, begitu dia mendekati pegunungan Jiuku, dia samar-samar merasakan tekanan di udara bahkan sebelum dia memasuki pegunungan. Tekanan membebaninya, menyebabkan dia terbang lebih rendah. Tekanannya mirip namun berbeda dengan formasi pelarang penerbangan. Orang dengan basis kultivasi rendah tidak akan bisa terbang sama sekali ketika mereka memasuki area yang ditutupi dengan formasi pelarang penerbangan. Sementara itu, Duan Lingtian masih bisa terbang untuk saat ini meskipun ketinggian penerbangannya telah diturunkan secara drastis. Semakin dekat ke pegunungan Jiuku, semakin kuat tekanannya, sepertinya gravitasi di sana benar-benar luar biasa. Duan Lingtian hanya bisa berjalan karena tekanan ketika dia tiba di luar pegunungan Jiuku. Meskipun dia masih bisa terbang, akan sulit baginya untuk melakukannya, dan dia tidak akan bisa bertahan lama di udara. Dia mencoba terbang saat ini sama dengan melawan gravitasi di pegunungan Jiuku. Gravitasi di pegunungan Jiuku adalah kekuatan alam. Hanya orang-orang dengan tingkat kemampuan tertentu yang bisa mengabaikannya. Duan Lingtian tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu sekarang. Sepertinya aku harus berjalan kaki jika ingin melintasi pegunungan Jiuku. Kudengar pegunungan ini memiliki banyak binatang buas, termasuk binatang buas Saint Rudiment Stage. Saya harus berhati-hati ketika memasuki pegunungan, Duan Lingtian mengingatkan dirinya sendiri sebelum memasuki pegunungan Jiuku. Duan Lingtian memasuki pegunungan Jiuku mengikuti pintu masuk di depan. Dia bisa merasakan tekanan semakin kuat setelah masuk. Setiap langkah yang saya ambil sekarang agak berat. Duan Lingtian terkejut mengetahui hal ini. Dia hanya mendengar bahwa Jiuku Mountain Range memiliki gravitasi yang kuat, dia tidak tahu seberapa kuat itu. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan gravitasi Jiuku Mountain Range sekarang karena dia telah mengalaminya sendiri. Gravitasi yang begitu kuat, terlepas dari orang-orang di atas tahap kesempurnaan Saint Rudiment, tidak ada orang lain yang bisa terbang di udara sesuka mereka, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri setelah membiasakan dirinya dengan gravitasi pegunungan Jiuku. Secara alami, dia akan dapat terbang di pegunungan jika dia menggunakan jimat Strider Divine Bintang 3, tetapi dia tidak berencana untuk melakukan itu. Kecuali jika dia menghadapi situasi hidup dan mati, dia tidak akan mempertimbangkan untuk menggunakan jimat Strider Divine Bintang 3. Di pegunungan Jiuku, tidak hanya gravitasi yang kuat, tetapi juga ada risiko yang tidak diketahui. Binatang buas adalah risikonya. Binatang buas di pegunungan Jiuku tumbuh di pegunungan, dan mereka terbiasa dengan gravitasi di sana. Tekanan yang membatasi mereka sejak mereka masih muda menjadi semacam pelatihan bagi mereka. Mampu bertahan hidup di lingkungan yang mengerikan membuat mereka lebih kuat dari binatang buas lain di luar yang berada pada level yang sama. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak berani bertindak sembarangan saat memasuki pegunungan. Dia sangat berhati-hati dengan sekelilingnya. Mengaum. Raungan binatang buas bergema di udara saat binatang buas kuat yang menyerupai harimau keluar dari hutan bambu.
Itu menerkam Duan Lingtian dengan mulut terbuka lebar seolah-olah akan menelannya. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan gelombang panas mendekati wajahnya. Sebuah kekuatan mengikuti gelombang panas. Itu adalah nafas binatang yang keluar dari hutan bambu. Sial, Duan Lingtian berteriak saat ekspresinya berubah serius. Pedang 1000 masa muncul di tangannya tiba-tiba, dan dia langsung mengayunkannya sekeras yang dia bisa ke mulut besar binatang buas itu. Prasasti Sein 2 bintang, Prasasti 1000 masa Sein, diaktifkan. Taisan raksasa, ketika Duan Lingtian mengayunkan pedang 1000 masa di tangannya, itu seperti gunung raksasa yang runtuh saat menekan rahang binatang buas itu. Itu menyebabkan binatang buas itu membanting ke tanah. Mengaum, mengaum, binatang liar yang ditekan di tanah terus-menerus mengeluarkan raungan sengit saat melotot dengan mata merahnya yang besar. Tubuhnya yang kuat, di sisi lain, tidak berhenti berjuang, berusaha melepaskan diri dari pengekangan pedang di tangan Duan Lingtian. Apakah kamu benar-benar ingin berdiri? Duan Lingtian menyeringai. Jika itu yang benar-benar kamu inginkan, aku akan mengabulkan permintaanmu. Duan Lingtian menarik pedang 1000 masanya dengan kecepatan kilat segera setelah dia selesai berbicara. Pada saat itu, mata besar binatang buas itu menyala, dan ia mencoba untuk berdiri. Taisan raksasa, secara alami, tidak mungkin Duan Lingtian membiarkannya berdiri. Dia mengangkat pedang 1000 masa di atas kepalanya, dan dia mengayunkannya lagi, langsung mengarah ke kepala binatang buas itu. Serangan itu berhasil membunuhnya. Bang! Tubuh besar binatang buas itu jatuh ke tanah saat kotoran beterbangan di udara. Itu benar-benar kehilangan napas. Mata besarnya masih terbuka lebar seolah-olah tidak mati dengan tenang. Basis budidaya binatang buas ini paling banyak berada di tahap penumpahan fana penguasaan, tapi kekuatan yang ditunjukkannya sebelumnya hampir setara dengan binatang buas di tahap penumpahan fana kesempurnaan. Binatang buas di pegunungan Jiuku benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah membunuh seekor binatang buas di Mastery Mortal Shading Stage, Duan Lingtian tidak hanya tidak senang, tetapi ekspresi wajahnya juga berubah menjadi serius. Itu adalah binatang buas pertama yang dia temui sejak dia memasuki pegunungan Jiuku. Binatang buas yang akan dia temui saat dia masuk lebih dalam ke pegunungan pasti akan lebih menakutkan daripada yang ini. Karena itu, Duan Lingtian sangat berhati-hati saat melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan, Duan Lingtian membunuh beberapa binatang buas di tahap penumpahan fana penguasaan dan tahap penumpahan fana kesempurnaan. Ketika dia bertemu dengan beberapa binatang buas Paramount Mortal Shading, dia akan menghindari mereka dengan segala cara dan mencoba yang terbaik untuk menghindari konflik dengan mereka. Bagaimanapun, binatang buas Paramount Mortal Shading tumbuh di pegunungan Jiuku. Bahkan dia harus mengerahkan semua kekuatannya karena betapa kuatnya mereka. Jika mereka bertarung, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Pada saat itu, dia mungkin menarik lebih banyak binatang buas Paramount Mortal Shading atau bahkan binatang buas yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia tidak bertarung meskipun dia yakin dia bisa membunuh binatang buas Paramount Mortal Shading itu. Binatang buas yang dia bunuh adalah yang dia yakini untuk dibunuh dalam satu pukulan. Tentu saja, One Blow Kill tidak termasuk menggunakan Sun Shooting Bolt. Dengan 3 prasasti Sein bintang 3 di busur menembak matahari, dia yakin dia bisa membunuh binatang buas Paramount Mortal Shading di pegunungan Jiuku hanya dengan satu panah. Namun, keributan yang disebabkan oleh Explosive Flame Sein Inscription terlalu besar. Dia tidak ingin menggunakannya kecuali itu perlu. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk berperilaku saat dia melintasi pegunungan Jiuku. Duan Lingtian yang masih berhati-hati tiba-tiba mendengar keributan besar di depannya. Ketika dia semakin dekat untuk melihatnya, dia melihat seorang lelaki tua melawan seekor binatang buas. Apakah itu orang tua atau binatang buas? Keduanya terluka. Namun, sepertinya mereka tidak punya niat untuk berhenti. Mereka bertarung dengan intens seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Selain itu, Duan Lingtian melihat 2 orang berdiri tidak jauh dari lelaki tua itu saat dia melawan binatang buas itu. Itu adalah seorang wanita muda yang terlihat agak cantik dan seorang pria muda dengan pakaian bagus dengan penampilan biasa. Jelas sekali wanita muda itu berasal dari keluarga kaya dari cara dia berpakaian. Elder Ping layak menjadi pembangkit tenaga Mastery Sein Rudiment Stage Ouyang Clan. Dia berada di atas angin bahkan ketika dia melawan binatang buas ini di tahap penguasaan Sein Rudiment. Ini adalah binatang buas yang tumbuh di pegunungan Jiuku,
kemampuannya lebih unggul daripada binatang buas dari tempat lain, pemuda berpakaian bagus dipuji. Tentu saja, wanita muda itu memiliki sedikit kesombongan tertulis di antara alisnya. Warisan klan Ouyang kami berada di peringkat teratas di seluruh kota Sungai Han. Bab 1488, Yi Tianxing. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ada kilatan dingin di mata pria muda berpakaian bagus itu ketika dia mendengar kata-kata wanita muda itu ditangkap oleh Duan Lingtian. Bukankah mereka bersama? Mengapa sepertinya ada konflik di antara mereka? Duan Lingtian sedikit bingung. Pada saat ini, binatang buas Mastery Sein Rudiment Stage akhirnya dibunuh oleh orang tua di Mastery Sein Rudiment Stage. Dengan pisau sepanjang 3 kaki di tangannya, lelaki tua itu telah menembus ruang di antara alis binatang buas itu dan memakukannya ke batang pohon di sampingnya. Itu tergantung di pohon, menyebabkan pohon itu bergetar. Wanita muda itu berjalan ke arah pria tua itu dengan senyum di wajahnya saat dia kagum. Penatua Ping, kamu sangat kuat. Muntah. Ketika wanita muda itu berjalan menuju pria tua itu, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia jatuh berlutut dan meludahkan seteguk darah saat tubuhnya mulai gemetar. Jelas bahwa dia menderita luka yang cukup parah. Penatua Ping, apakah kamu terluka? Wanita muda itu bertanya, ekspresinya telah berubah secara dramatis. Pertanyaannya membuat Duan Lingtian terdiam. Apakah wanita itu benar-benar berpikir lelaki tua itu hanya sedikit memar? Naif. Itulah kesan pertama Duan Lingtian terhadap wanita muda itu. Nona muda kedua, mari kita kembali ke kota Sungai Han, kata lelaki tua itu akhirnya setelah mengangkat kepalanya dengan banyak kesulitan. Iya, wanita muda itu mengangguk cepat. Dia menatap pemuda berpakaian rapi di sampingnya dan berkata dengan cemberut, Yi Tianxing, mengapa kamu tidak membantu Penatua Ping? Saya datang. Pemuda berpakaian rapi, Yi Tianxing, tersenyum canggung saat dia berjalan menuju wanita muda dan pria tua itu. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin, dan ekspresinya berubah menjadi ganas. Ouyang Ping, tiba-tiba Yi Tianxing berseru keras, mengejutkan wanita muda di sebelahnya. Ouyang Ping yang berlutut dengan satu lutut mengangkat kepalanya secara naluriah dan menatap Yi Tianxing dengan ekspresi bingung. Ketika dia melihat sinar pedang melesat ke arahnya dalam sepersekian detik setelah Yi Tianxing mengangkat tangannya, ekspresinya berubah dan tanda-tanda teror dan urgensi dapat terlihat di matanya. Meskipun dia berada di tahap penguasaan Sein Rudiment, dia saat ini tidak berdaya setelah bertarung dengan binatang buas itu. Kultivator bela diri tahap Sein Rudiment awal yang tidak pernah dia takuti di masa lalu menyerangnya dalam keadaan seperti itu, dan dia tidak bisa menghindarinya. Bersin, kepala Ouyang Ping terpenggal ketika sinar pedang mendarat. Itu berguling ke samping saat darah menyembur keluar dari tubuh yang dipenggal. Darah yang menodai tanah tampak mempesona. Segera setelah itu, bau darah menyebar ke tempat itu. Yi Tianxing, kamu gila. Wanita muda itu akhirnya sadar kembali, dan ekspresinya berubah ketika dia melihat pemandangan di depannya. Kamu benar-benar membunuh Penatua Ping. Anda pasti akan mati. Kamu mati. Bahkan ayahmu tidak akan bisa melindungimu kali ini. Ayahku tidak akan bisa melindungiku. Yi Tianxing tersenyum. Ouyang Ruo, kamu sepertinya tidak menyadari kesulitanmu saat ini. Orang tua itu sudah mati, apakah kamu pikir kamu akan bisa hidup untuk menceritakan kisah itu? Kamu ingin membunuhku. Ekspresi Ouyang Ruo berubah drastis. Jika Anda berani membunuh saya, klan Yi Anda tidak akan memiliki kedamaian. Bahkan jika aku membunuhmu, siapa yang akan tahu aku melakukannya? Yi Tianxing mencibir, aku bertemu kalian berdua selama perjalananmu. Siapa yang tahu kita bersama? Jika Anda gagal kembali ke klan Ouyang, mereka akan mengira Anda berdua mati di dalam pegunungan Jiuku. Mengapa mereka mencurigaiku? Yi Tianxing. Ouyang Ruo memucat ketika dia mendengar kata-kata Yi Tianxing. Secara alami, dia tahu kata-kata Yi Tianxing benar. Yi Tianxing, kurasa aku tidak pernah menyinggungmu, mengapa kamu melakukan ini? Suara Ouyang Ruo bergetar ketika dia berbicara. Dia adalah nona muda dari klan besar dan dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya. Kapan dia pernah menghadapi situasi seperti ini? Dia sangat ketakutan. Mengapa aku melakukan ini? Yi Tianxing mendengar kata-katanya. Dengan ekspresi sengit, dia berkata, ini untuk mendapatkanmu. Kamu, dengan kekuatan klan Ouyang, tidak pernah menganggapku serius. Yi Tianxing, sejak kita kecil hingga kita semua dewasa,
aku telah menulis tidak kurang dari 1000 surat untukmu, pernahkah kamu membaca siapapun dari mereka? Kamu selalu memandang rendah aku. Ketika Yi Tianxing berbicara, suaranya secara bertahap mulai meningkat. Ouyang Ruo benar-benar tercengang ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Yi Tianxing akan begitu jahat dan membunuh karena itu. Betapa bengkoknya dia untuk memiliki pemikiran seperti itu. Untuk sesaat, hatinya dipenuhi ketakutan. Yi Tianxing, bukan seperti itu, aku sudah membaca surat-surat yang kamu tulis. Hanya saja aku tidak punya kebiasaan membalas surat. Ouyang Ruo berbohong mencoba menenangkan Yi Tianxing. Tidak punya kebiasaan membalas surat. Yi Tianxing tertawa. Tawanya sedikit diwarnai dengan kegilaan. Bagaimana dengan surat-surat dari situ Hao yang kamu balas? Apa itu tadi? Sampai sekarang, kamu masih memperlakukanku seperti orang bodoh yang bisa kamu ajak bermain. Ouyang Ruo menjadi sangat pucat. Dia tidak berpikir Yi Tianxing menyadari hal itu. Kudengar klan Situ akan pergi ke klan Ouyang untuk mengajukan lamaran pernikahan agar Situ Hao segera menikahimu. Sepertinya ayahmu telah menyetujuinya. Aku sudah memikirkan bagaimana aku bisa memilikimu. Dewa hebat, saya akhirnya diberi kesempatan. Yi Tianxing perlahan berjalan menuju Ouyang Ruo saat matanya menunjukkan sedikit kecabulan. Yi Tianxing, selama kamu membiarkan aku pergi, aku akan bersumpah untuk merahasiakan apa yang terjadi di sini. Adapun Penatua Ping, aku hanya akan mengatakan bahwa dia mati melindungiku. Ouyang Ruo benar-benar ketakutan sekarang. Itu tidak perlu. Bahkan jika saya memiliki cara saya dengan Anda dan membunuh Anda, apa yang terjadi hari ini tidak akan terungkap. Bukankah kamu selalu bertingkah tinggi dan perkasa di hadapanku? Apa, mengapa kamu tidak lagi bertingkah tinggi dan perkasa? Yi Tianxing berteriak seolah-olah dia sudah gila. Ekspresinya sengit. Pada saat ini, Ouyang Ruo mengambil daun jimat dengan kecepatan kilat dan melemparkannya ke arah Yi Tianxing. Muncul, Ouyang Ruo berteriak. Pada saat yang sama, suara lain berkata, muncul. Bisa didengar juga, Yi Tianxing juga telah membuang daun jimat yang memancarkan kekuatan yang kuat. Itu bertabrakan dengan kekuatan dari jimat Ouyang Ruo, meniadakan satu sama lain. Keduanya adalah jimat dao serangan bintang 2, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Ouyang Ruo, berhentilah berjuang, jika kau melayaniku dengan baik, mungkin aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh setelah aku membunuhmu. Kalau tidak, saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian dan memberi makan setiap bagian ke binatang buas yang berbeda. Yi Tianxing menyeringai sinis. Ouyang Ruo menjadi sangat pucat karena terkejut saat tubuhnya bergetar. Dia tidak bisa berkata-kata. Yi Tianxing segera bergerak. Meskipun Ouyang Ruo menolak, dia jauh dari tandingan Yi Tianxing dan ditundukkan hanya dalam sekejap mata. Dia adalah penggarap bela diri tahap penumpahan fana kesempurnaan. Dia tidak bisa melawan Yi Tianxing yang merupakan penggarap bela diri tahap awal Sein Rudiment. Tes, kamu pasti dipelintir untuk melakukan hal seperti itu. Ketika Yi Tianxing hendak Ouyang Ruo yang memiliki ekspresi putus asa di wajahnya, Duan Lingtian muncul dari bayang-bayang, mendecakkan lidahnya. Dia tidak pernah menjadi orang yang usil. Bahkan jika dia tidak terlalu menyukai temperamen Putri Ouyang Ruo, perilaku Yi Tianxing membuatnya jijik. Dia tidak tahan melihat Yi Tianxing mendapatkan apa yang diinginkannya. Siapa itu? Suara Duan Lingtian menyebabkan Yi Tianxing mengubah ekspresinya secara dramatis. Dia buru-buru berbalik dan melihat Duan Lingtian hanya dengan pandangan sekilas. Kamu siapa? Tidak masalah siapa aku. Lebih penting lagi, kamu membuatku jijik. Petik 2. Duan Lingtian memandang Yi Tianxing dengan dingin dan berkata, seorang pria merosot ke keadaan ini karena seorang wanita, itu menyedihkan. Kamu pikir kamu siapa? Anda pikir Anda layak untuk menguliahi saya, Yi Tianxing. Yi Tianxing mencibir saat pedang setipis sayap jangkrik muncul di tangannya. Bilahnya berkilau dan sinar pedang berbentuk bulan sabit terbang ke arah Duan Lingtian tiba-tiba. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk menjaganya. Duan Lingtian yang bersiap, bergerak, dan berhasil menghindari sinar pedang berbentuk bulan sabit. Ini juga karena Yi Tianxing menyerang dengan santai. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, Duan Lingtian tidak akan bisa menghindarinya dengan mudah. Tidak peduli apa, Yi Tianxing masih seorang penggarap bela diri tahap Sein Rudiment awal. Basis kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Duan Lingtian. Selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika Duan Lingtian menghindari serangan Yi Tianxing,
itu menyebabkan Yi Tianxing melepaskan Ouyang Ruo. Dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi gelap saat Ouyang Ruo dengan cepat mencari perlindungan dari Duan Lingtian dan bersembunyi di belakangnya. Saat ini, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Jika Anda menyelamatkan saya, klan Ouyang akan memberi Anda imbalan yang murah hati. Pada saat itu, tidak peduli apa yang Anda inginkan, klan Ouyang akan memberikannya kepada Anda selama kami mampu, kata Ouyang Ruo kepada Duan Lingtian. Meskipun Ouyang Ruo tidak berusaha menjadi sombong ketika dia mengatakan itu, Duan Lingtian masih merasa tidak nyaman ketika mendengarnya. Namun, dia telah membuat keputusan. Jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan merobeknya. Mati! Yi Tianxing berteriak pada saat ini saat dia menyerang dengan kecepatan kilat. Pedang yang setipis sayap jangkrik tersapu bersama dengan taktik bela diri pedang kelas Sein dan langsung menuju Duan Lingtian. Kekuatan penggarap bela diri tahap Sein rudimen awal dapat dilihat pada saat ini. Harus dikatakan bahwa Yi Tianxing sebenarnya cukup kuat. Selain itu, Sein Saber Yi Tianxing tertulis dengan 3 prasasti Sein 2 bintang. Tampaknya tak terkalahkan. Jika Duan Lingtian hanya menggunakan Tousan Mas Sword dan Gargantuan Taisan, dia tahu dia tidak akan cocok dengan Yi Tianxing. Karena itu, dia menggunakan semua jurus pembunuhan pamungkasnya. Busur menembak matahari, sinkronisasi tubuh dan panah, serangan aerolit. Duan Lingtian mencabut panahnya, menarik busurnya dan dengan cepat mengaktifkan 3 prasasti bintang 3 di busur menembak mataharinya. Dia telah melepaskan hampir semua kemampuannya selain dari murid aneh. Siu, panah melesat melintasi langit, menuju organ vital Yi Tianxing. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yi Tianxing mencibir dan menjentikkan pedang setipis sayap jangkrik untuk membentuk lapisan pertahanan di depannya. Menurutnya, panah yang terbentuk dari energi sejati oleh penggarap bela diri tahap penumpahan fana tidak akan pernah bisa menembus pertahanannya. Namun, dia menyadari betapa naifnya dia ketika panah yang ditembakkan Duan Lingtian tiba di hadapannya. Panah Duan Lingtian menembus Sein Saber di tangan Yi Tianxing dan menancapkan dirinya ke bahu Yi Tianxing. Bab 1489, Pikiran Ouyang Ruo. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Meskipun dia dikejutkan oleh kekuatan tembakan Duan Lingtian, Yi Tianxing tidak bisa menahan napas lega ketika dia melihat panah itu sedikit menyimpang dan mengenai bahunya karena pertahanannya. Namun, wajahnya berubah pada saat berikutnya. Wajahnya yang dipenuhi teror ditakdirkan untuk menjadi ekspresi terakhirnya dalam hidup. Ledakan. Pada saat yang sama, panah yang tertanam di bahu Yi Tianxing tiba-tiba meledak dan mengubah tubuh bagian atasnya menjadi kabut berdarah. Selain itu, tubuh bagian bawahnya juga benar-benar terkikis hanya dalam 1 menit. Hanya dalam sekejap mata, tubuh Yi Tianxing dilahap oleh kabut hitam dan benar-benar menghilang dari muka bumi seolah-olah dia tidak pernah ada. Ouyang Ruo yang bersembunyi di belakang Duan Lingtian menatap dengan mata terbelalak keheranan pada pemandangan di depannya, tubuhnya bahkan mulai bergetar. Seseorang yang masih hidup dan menendang beberapa saat sebelumnya telah benar-benar menghilang di depan matanya dalam waktu yang dia perlukan untuk berkedip. Adegan ini sangat mengejutkannya. Namun, bagaimanapun juga, Ouyang Ruo masih anak muda dari klan besar, dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan berterima kasih kepada Duan Lingtian. Terima kasih telah menyelamatkanku. Duan Lingtian berbalik dan melirik Ouyang Ruo, tetapi dia tetap diam. Sampai sekarang, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita ini. Satu-satunya alasan dia muncul dari bayang-bayang adalah karena rasa jijiknya terhadap perilaku Yi Tianxing. Jika Yi Tianxing tidak berniat membunuhnya terlebih dahulu, Duan Lingtian tidak akan membunuhnya. Ketika Ouyang Ruo melihat Duan Lingtian mengambil cincin tata ruang yang ditinggalkan oleh Yi Tianxing dan Ouyang Ping seperti pengeruk uang dan begitu saja menyimpannya di cincin tata ruangnya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu cincin tata ruang penatua Ping Ouyang? Bukan, Ouyang Ruo mulai berbicara, tapi dia diinterupsi oleh Duan Lingtian sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Cincin tata ruang itu adalah piala Yi Tianxing, itu bisa dianggap sebagai miliknya. Sejak aku membunuh Yi Tianxing, barang-barangnya secara alami adalah pialaku. Kata-kata Duan Lingtian membuat Ouyang Ruo sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Ketika dia memikirkannya, sepertinya dia benar. Nona Ouyang, jika aku tidak menyelamatkanmu, bukan hanya benda-benda ini akan menjadi milikku, tetapi bahkan cincin tata ruangmu akan menjadi milikku.
kata Duan Lingtian sambil menatap Ouyang Ruo dengan dingin. Setelah mengatakan itu, Duan Lingtian tidak peduli lagi dengan Ouyang Ruo dan melanjutkan perjalanannya sendiri ke sisi lain pegunungan Jiuku. Adapun remunerasi dari klan Ouyang yang dijanjikan Ouyang Ruo, Duan Lingtian tidak terlalu tertarik saat itu. Dengan temperamen Ouyang Ruo, siapa yang tahu jika dia akan menggigit tangan yang memberinya makan setelah mereka tiba di klan Ouyang. Sebelumnya, Ouyang Ruo berani menanyainya ketika dia hanya mengumpulkan apa yang menjadi haknya. Dia bahkan menggunakan klan Ouyang untuk menekannya ketika dia berbicara. Apakah seperti itu biasanya dia memperlakukan penyelamatnya? Tunggu, Ouyang Ruo langsung menjadi cemas ketika dia melihat Duan Lingtian meninggalkannya. Siapa yang tidak tahu bahwa pegunungan Jiuku sangat berbahaya? Jika dia menabrak binatang buas, hanya dengan kekuatannya, dia pasti akan mati. Ouyang Ruo langsung menyusul Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak repot-repot memperhatikan Ouyang Ruo dan pergi atas kemauannya sendiri. Jika bukan karena dia harus ekstra hati-hati di Jiuku Mountain Range, dia akan melesat dan meninggalkannya sendirian. Dia benar-benar mengabaikanku. Wajah Ouyang Ruo tenggelam ketika dia menyadari Duan Lingtian mengabaikannya. Sebagai satu-satunya putri pemimpin klan-klan Ouyang, nona muda kedua klan Ouyang, dia tumbuh dikelilingi oleh pria. Apakah ada pria yang tidak mengaguminya ketika mereka bertemu dengannya? Untuk pertama kalinya, dia diabaikan oleh pria seusianya. Untuk sementara waktu, Ouyang Ruo merasa harga dirinya telah diinjak oleh Duan Lingtian. Hanya ada kemarahan di matanya saat dia melihat punggung Duan Lingtian yang mundur. Namun, dia tidak berani melakukan apapun atau menantang Duan Lingtian secara lisan meskipun dia sangat marah. Dia sudah mengalami ketidakberdayaan Duan Lingtian. Dia tahu dia adalah pria yang tidak tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan lembut. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia pria sejati atau bukan. Bagaimana dia bisa begitu dingin terhadap wanita cantik sepertiku? Jika Duan Lingtian tahu apa yang dipikirkan Ouyang Ruo, dia pasti tidak akan bisa menahan tawanya. Di antara tunangannya, salah satu dari mereka ratusan dan ribuan kali lebih baik daripada Ouyang Ruo. Dia juga seorang kultivator bela diri tahap penumpahan fana. Ouyang Ruo menyaksikan serangan Duan Lingtian beberapa kali selama perjalanan mereka. Selama waktu itu, dia dengan jelas merasakan aura energi sejati Duan Lingtian, dan itu adalah energi sejati tahap penumpahan fana. Ada perbedaan yang jelas antara energi sejati seseorang di Sein Rudiment Stage dan energi sejati seseorang di Mortal Shading Stage Martial Cultivator. Perbedaan ini mudah dibedakan oleh Ouyang Ruo. Penggarap bela diri tahap penumpahan fana belaka yang berhasil menembus pertahanan Yi Tianxing dan membunuhnya hanya dalam satu tembakan, sepertinya prasasti suci pada senjata sucinya tidak sesederhana itu, pikir Ouyang Ruo pada dirinya sendiri. Ketakutan masih melekat di hatinya ketika dia mengingat adegan ketika Yi Tianxing langsung terbunuh. Panah yang dia tembak sepertinya telah menembus pertahanan Yi Tianxing dengan mudah, bahkan, sepertinya itu tidak terhalang sedikit pun. Sebagai penggarap bela diri tahap penumpahan fana belaka, tidak mungkin baginya untuk menjadi begitu kuat. Petik 2. Ouyang Ruo sampai pada kesimpulan sendiri. Itu pasti kekuatan prasasti suci. Prasasti Sein dengan kemampuan penetrasi yang begitu kuat, tidak mungkin itu adalah prasasti Sein bintang 1. Ini juga tidak mungkin bahwa itu adalah prasasti Sein bintang 2, apakah prasasti Sein bintang 3? Di antara semua prasasti Sein bintang 3, prasasti penetrasi Sein memiliki kemampuan yang tepat ini. Detak jantung Ouyang Ruo bertambah cepat tanpa sadar ketika dia memikirkan itu. Prasasti Sein bintang 3, perlu dicatat bahwa bahkan klan Ouyang tidak memiliki lebih dari beberapa senjata suci yang ditorehkan dengan prasasti Sein bintang 3, dan itu ada di tangan para pembuat keputusan di klan. Siapa dia? Ketika Ouyang Ruo menatap Duan Lingtian lagi, matanya berbinar. Asal-usulnya pasti luar biasa. Saya khawatir bahkan Situ Hao tidak dapat dibandingkan dengan dia, klan Situ hanyalah klan tingkat 8 seperti klan Ouyang. Dia mungkin dari kekuatan kelas 7. Ketika Ouyang Ruo memikirkan itu, dia tidak lagi merasa Duan Lingtian tidak menyenangkan. Bahkan, dia memulai percakapan dengannya. Tidak hanya itu, dia juga dengan cepat mengubah perilakunya menjadi seorang wanita yang lembut. Jika Duan Lingtian belum menyaksikan kesombongan Ouyang Ruo, dia akan tertipu olehnya. Ouyang Ruo ini, mengapa dia tiba-tiba berubah begitu banyak? Duan Lingtian diam-diam berjaga-jaga sejak dia mendengar pepatah, tidak ada yang namanya makan siang gratis.
Dia pasti merencanakan sesuatu. Tentu saja, ketika Ouyang Ruo menyelidiki identitasnya, dia akhirnya menebak niatnya. Nona Ouyang, saya dengar Anda akan segera menikah dengan klan situ. Duan Lingtian bertanya dengan lemah. Itu spekulasi Yi Tianxing, Situ Hao itu playboy, dan aku tidak suka itu. Saya suka pria yang berintegritas, kata Ouyang Ruo lembut tapi sengaja. Dia menatap Duan Lingtian dengan penuh arti saat matanya bersinar dengan kekaguman yang terasa terlalu dibuat-buat. Duan Lingtian mencibir di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak begitu naif untuk percaya bahwa Ouyang Ruo akan jatuh cinta padanya hanya karena dia telah menyelamatkannya. Bagaimanapun, Ouyang Ruo ini bukanlah orang yang berpikiran sederhana, apakah dia menemukan sesuatu. Duan Lingtian sedikit bisa menebak niatnya, menyebabkan kewaspadaannya terhadapnya meningkat. Wanita ini lebih pintar dari yang dia kira. Kau tahu namaku, tapi aku masih belum tahu namamu, sepertinya ini sedikit tidak adil, kan? Ouyang Ruo bertanya sambil tersenyum sambil menatap Duan Lingtian. Tidak ada yang tidak adil tentang itu. Anda tidak memberitahu saya nama Anda atas kemauan Anda sendiri, jawab Duan Lingtian dengan tenang seolah-olah tidak ada yang bisa memengaruhinya. Itu membuat Ouyang Ruo merasa kesal, tetapi dia mencoba mengendalikan emosinya dan memaksakan senyum di wajahnya. Semakin banyak Duan Lingtian bertindak seperti ini, semakin dia merasa bahwa latar belakang Duan Lingtian tidak sederhana. Saya harap saya bisa menghilangkan prasangkanya terhadap saya di sepanjang jalan. Begitu saya memiliki dia di tangan saya, klan Ouyang saya akan dapat menghubungi kekuatan di belakangnya. Pada saat itu, klan saya akan melambung lebih tinggi. Mata Ouyang Ruo berbinar seolah-olah dia sudah bisa melihat status klan Ouyang melonjak. Ini karena dia tidak hanya membuat dugaan sendiri bahwa Duan Lingtian berasal dari kekuatan kelas 7, tetapi dia bahkan sampai pada kesimpulan bahwa posisi Duan Lingtian juga cukup tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki senjata suci yang bertuliskan prasasti bintang 3 meskipun dia hanya di tahap penumpahan fana? Setelah setengah hari, Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas lega ketika dia merasakan tekanan dari gravitasi berkurang. Akhirnya, aku meninggalkan lubang neraka ini. Bagi Duan Lingtian, pegunungan Jiuku adalah lubang neraka. Dia tidak hanya harus waspada terhadap binatang buas di lubang neraka ini, tetapi dia juga harus berurusan dengan Ouyang Ruo yang merupakan wanita yang sangat licik. Oleh karena itu, begitu Duan Lingtian meninggalkan pegunungan Jiuku, dia melangkah ke udara dan terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu aku. Ouyang Ruo langsung panik saat Duan Lingtian akan meninggalkannya. Dia mengangkat lengannya untuk mengambil One Star Divine Strider Jimat dan berteriak, muncul. Untuk mendapatkan kecepatan penggarap bela diri tahap Sein rudimen awal, dia berhasil mengejar Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Oi, kenapa kau begitu kasar? Anda bahkan meninggalkan seorang wanita lembut seperti saya sendirian. Apakah kamu tidak takut sesuatu yang buruk akan terjadi padaku? Ouyang Ruo berkata dengan marah kepada Duan Lingtian karena rasa malunya. Wanita halus. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Ouyang Ruo, dia tanpa sadar menilainya dan mencibir. Jika Ouyang Ruo dianggap sebagai wanita yang lembut, maka tidak akan ada wanita yang lembut di dunia ini. Muncul, Duan Lingtian, diganggu oleh Ouyang Ruo, menggunakan jimat strider surgawi bintang 2 dari cincin tata ruang pria berjubah hitam itu. Dia menghilang di depan mata Ouyang Ruo hanya dalam sekejap mata. Itu membuat Ouyang Ruo sangat marah sehingga dia terus menghentakkan kakinya. Apakah aku semenyebalkan itu? Namun, ini membuktikan bahwa saya tidak salah. Dia pasti memiliki latar belakang yang cukup untuk dapat menggunakan talisman strider divine bintang 2 dengan begitu santai. Segera setelah itu, Ouyang Ruo mulai tersenyum lagi dengan mata menyipit. Sebuah kilatan melintas di matanya. Berdasarkan arah yang dia tuju, dia seharusnya pergi ke kota Sungai Han, gumam Ouyang Ruo pada dirinya sendiri. Bab 1490, Kota Sungai Han. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Sebagai kota terbesar di dalam wilayah di bawah pengaruh aliansi 9 sekte, Kota Sungai Han mencakup wilayah terluas di antara kota-kota yang pernah dilihat Duan Lingtian dalam kehidupan ini. Alasan dia mengatakan bahwa itu adalah kota terbesar yang pernah dia lihat dalam kehidupan ini adalah karena kota-kota di dunia ini tidak sebanding dengan kota-kota dari kehidupan masa lalunya. Kota-kota dari kehidupan masa lalunya berbeda dari kehidupan ini. Meskipun mereka serupa, Duan Lingtian telah hidup dalam masyarakat modern saat itu,
masyarakat yang tidak memiliki tembok kota dan divisi khusus. Sebuah kota dalam masyarakat modern akan mencakup seluruh wilayah dan tidak hanya dibatasi oleh tembok kota. Sebelum Duan Lingtian pergi ke dekat kota Sungai Han, dia telah menemukan bahwa ada semakin banyak orang di sekitarnya. Dilihat dari arah yang mereka tuju, mereka jelas menuju ke kota Sungai Han. Sepengetahuan Duan Lingtian, kota Sungai Han, sebagai salah satu kota di dalam area di bawah pengaruh 9 sekte aliansi, telah membentuk formasi larangan penerbangan juga. Formasi pelarangan penerbangan kota Sungai Han sama dengan yang ada di Sekte Penerangan Bulan Perkebunan Gubernur Kota di mana ia akan membatasi penggarap bela diri dan penggarap Dao di bawah Sein Stage untuk terbang. Namun, penggarap bela diri dan penggarap Dao di atas Sein Stage bisa mengendalikan udara dan terbang sesuka hati. Karena itu, ketika Duan Lingtian tiba di luar kota Sungai Han, dia hanya bisa berjalan ke kota Sungai Han dengan patuh, mengikuti arus manusia. Jalan-jalan di dalam kota Sungai Han lebih lebar dari jalan-jalan di kota biasa. Banyaknya orang juga memperluas wawasan Duan Lingtian. Membandingkan kota-kota yang pernah saya kunjungi di kota Sungai Han, kota-kota pedesaan tampak seperti desa kecil. Sepanjang jalan, Duan Lingtian tidak bisa menahan lidahnya saat dia mengamati keagungan kota Sungai Han. Namun, dia tidak melupakan tujuan pergi ke kota Sungai Han. Setelah dia menemukan penginapan untuk ditinggali, dia mulai mengintip tentang cara kerja bagian dalam kota. Sebelum dia pergi ke kota Sungai Han, dia hanya memiliki pemahaman umum tentang tempat itu dan tidak terlalu akrab dengan cara kerja bagian dalam. Namun demikian, uang membuat orang berbicara. Setelah Duan Lingtian makan di restoran dan membagikan beberapa sen seton, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seluk-beluk kota Sungai Han. Kota Sungai Han adalah sebuah distrik di bawah administrasi umum dari 9 aliansi sekte karena menerima perlindungan dari mereka. Selanjutnya, markas besar aliansi 9 sekte berada di dalam kota Sungai Han. Hampir semua aset dan industri di kota Sungai Han, tidak peduli besar atau kecil, dibagi di antara 9 sekte terbesar dari 9 aliansi sekte. Setelah itu selesai, mereka didesentralisasikan ke beberapa kekuatan lokal di kota Sungai Han untuk dikelola. Pasukan lokal kota Sungai Han adalah kekuatan berperingkat 8. Tentu saja, kekuatan-kekuatan tingkat 8 itu tidak sebanding dengan kekuatan tingkat 8 seperti 18 kota yang berada di bawah Sekte Penerangan Bulan. 18 kota hampir tidak dianggap sebagai kekuatan berperingkat 8, mereka dianggap sebagai satu hanya karena pengaruh yang dimiliki Sekte Penerangan Bulan. Di sisi lain, kekuatan peringkat 8 di kota Sungai Han memiliki kekuatan yang dalam. Yang lebih kuat di antara kekuatan berperingkat 8 itu bahkan memiliki beberapa pembangkit tenaga Paramount Sein Rudiment Stage yang menjaga mereka, yang lebih lemah juga akan memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik Perfection Sein Rudiment Stage. Kekuatan itu mungkin klan atau sekte keluarga, tetapi semuanya adalah kekuatan lokal kota Sungai Han. Tampaknya klan Ouyang, klan Situ, dan klan Yi di belakang Yi Tianxing semuanya adalah pasukan lokal kota Sungai Han. Selain itu, klan Ouyang dan klan Situ harus menjadi anjing teratas sedangkan klan Yi sedikit lebih buruk. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk membuat spekulasi seperti itu setelah adegan yang dia saksikan ketika dia bertemu Ouyang Ruo dan Yi Tianxing sebelumnya. Selain pemahaman tertentu tentang pasukan lokal di kota Sungai Han, Duan Lingtian juga mengetahui tentang tempat-tempat yang menjual pena prasasti dan berbagai bahan langka. Selain bersantai, ada dua tujuan utama yang membawanya ke kota Sungai Han. Pertama, dia ingin membeli pena prasasti. Kedua, dia bermaksud untuk mencari lebih banyak bahan untuk memulihkan pagoda indah 7 harta karun. Langit mulai gelap ketika Duan Lingtian meninggalkan restoran dan dia segera kembali ke penginapannya. Setelah dia menutup pintu kamarnya dengan benar, dia memasuki pagoda 7 harta karun yang indah dan menemukan bahwa Penatua Huo sedang mengistirahatkan pikirannya di tingkat pertama dari pagoda 7 harta karun yang indah dengan mata tertutup. Dia memanggil namanya beberapa kali, tetapi Penatua Huo tidak bereaksi sama sekali. Tampaknya memulihkan tingkat ketiga dari pagoda indah 7 harta karun cukup membebani Penatua Huo, pikir Duan Lingtian dalam hati. Aku akan pergi dan melihat tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah. Dia telah menunggu saat itu untuk waktu yang lama. Sebelum dia memasuki pegunungan Jiuku, dia telah menerima transmisi suara Penatua Huo yang menyatakan bahwa tingkat ketiga dari pagoda indah 7 harta karun telah sepenuhnya dipulihkan. Jika bukan karena lingkungan yang tidak cocok,
dia tidak akan menunggu untuk memasuki pagoda 7 harta karun yang indah. Duan Lingtian tidak berhenti bahkan ketika dia mencapai tingkat kedua dari pagoda indah 7 harta karun. Dia hanya melanjutkan ke tingkat ketiga. Namun, dia melirik beberapa kali di sekitar tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah sebelum memasuki tingkat ketiga. Di masa depan, tempat ini akan dibiarkan kosong. Dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik, dia pasti tidak akan tinggal dan berkultivasi di tingkat kedua dari pagoda indah 7 harta karun lagi. Tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah. Setelah naik ke tingkat ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan energi roh langit dan bumi yang kental di udara. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan energi roh langit dan bumi di tingkat kedua dari pagoda 7 harta karun yang indah. Tingkat ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda adalah area yang kosong dan luas. Tepat di tengahnya berdiri sebuah batu besar. Batu itu berdiri di sana seperti bukit, menutupi area yang tidak lebih besar dari ukuran lapangan sepak bola Piala Dunia dari kehidupan masa lalu Duan Lingtian. Setelah terbang ke atas batu besar, Duan Lingtian melihat senjata panjang menusuk ke tanah di depannya. Itu adalah sebuah tombak. Apakah ini harta karun tertinggi surgawi yang disebutkan sebelumnya oleh Penatua Huo, halberd surgawi yang mengagumkan? Detak jantung Duan Lingtian semakin cepat tanpa sadar ketika dia melihat senjata itu. The Astonishing Godly Halberd adalah salah satu dari 7 harta di pagoda indah 7 harta karun. Dalam hal peringkat, itu ditempatkan di atas Jasper Celestial Sword yang berada di level kedua. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mengangkat tombak dewa yang mengagumkan, Duan Lingtian masih mencoba. Dia hanya berhenti ketika dia telah sepenuhnya mengerahkan dirinya, tetapi halberd dewa yang mengagumkan masih tetap diam. Saya juga tidak tahu kapan saya bisa menggunakan harta karun tertinggi surgawi. Duan Lingtian menghela nafas dengan senyum pahit. Siapa yang bisa memahami keinginannya? Meskipun busur menembak matahari juga merupakan harta karun tertinggi surgawi, itu adalah salah satu yang rusak yang kekuatannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan harta karun tertinggi surgawi yang terlemah. Sementara itu, Jasper Celestial Sword di tingkat kedua dan Astonishing Godly Halberd di tingkat ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda lengkap dengan Celestial Supreme Treasure dengan kekuatan luar biasa. Menurut Penatua Huo, ketika saya dapat menggunakan salah satu dari 6 harta karun tertinggi surgawi di dalam pagoda 7 harta karun yang indah, saya seharusnya tidak terkalahkan di dunia ini. Saat pikiran Duan Lingtian membuntuti, dia menjadi lebih bersemangat. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tidak peduli seberapa cemas dia terlalu lemah untuk membawa harta karun tertinggi surgawi. Sudah setengah hari di dunia luar tetapi 2,5 hari di dalam pagoda indah 7 harta karun. 2,5 hari sudah cukup bagi Duan Lingtian untuk menstabilkan basis kultivasinya di tahap penumpahan Fana Paramon. Ketika siklus fajar berikutnya menyinari seluruh negeri, Duan Lingtian meninggalkan pagoda 7 harta karun yang indah. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan meninggalkan penginapan setelah dia mandi air panas dan sedikit menikmati waktunya sendiri. Setelah meninggalkan penginapan, Duan Lingtian pergi untuk membeli pena prasasti. Pena prasasti ini sangat mahal. Pena prasasti bintang 3 saja sebenarnya berharga 100.000 keping batu suci kelas 7. Setelah dia mendapatkan pena prasasti, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik muka. Setelah membeli pena prasasti, dia pergi ke pasar terbesar di kota Sungai Han dan menghabiskan sepanjang hari di sana. Sayang sekali Penatua Huo belum pulih. Jika tidak, dia dapat melihat bahwa jika ada bahan lain yang dapat membantu memulihkan pagoda indah 7 harta karun. Bagaimanapun, itu tidak seperti Duan Lingtian tidak menuai hasil apapun sepanjang hari. Dia berhasil menemukan 2 bahan yang diperlukan untuk memulihkan pagoda indah 7 harta karun seperti yang diminta Penatua Huo sebelumnya. Di malam hari yang sama, seseorang sudah berada di penginapan menunggunya ketika dia tiba. Tuan muda, saya adalah pelayan klan Ouyang. Pemimpin klan kami mengundang Anda untuk datang. Orang itu adalah seorang lelaki tua. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Dia memiliki firasat bahwa kekuatan lelaki tua itu tidak lebih lemah dari salah satu diaken pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan. Umumnya, diakon pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan berada di tahap penguasaan Sein Rudiment. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berada di panggung Sein Rudiment menengah.